banyak tahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Kembali lagi bersama saya Fresti Bosya Leonda dalam dialog pilkada kita pada malam hari ini. Temanya adalah menakar pilkada serentak dari sisi komunikasi politik. Sudah ada bersama saya Bapak Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu Bapak Jayus. Bapak Jayus atau Bang Jayus ini? Ya, boleh Bapak, boleh juga Bang. Boleh Pak, boleh. Ya, tapi kebanyakan teman-teman manggil Mas. Mas, oh jauh ya, juga ada di dua-duanya. Ya. Baik Mas Jayus, sehat Mas Jayus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, saudara langsung saja ya Pak. Kita pada pilkada Desember ini, jadi DPR dan KPU sudah mengeluarkan opsi pilkada akan digelar pada Desember ini, walaupun dengan masih melihat kondisi yang ada. Sejauh ini mungkin apa tanggapan kita terkait dengan keputusan ini? Menakar dari sisi apakah cukup waktu bagi para calon-calon kepala daerah kita untuk berkampanye, ataupun juga para petugas KPU, Bawaslu di tengah kondisi pandemi COVID ini? Baik, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi ya, bahwa memang pilkada serentak di 9 kabupaten kota di Riau itu akan dilaksanakan tanggal 9 Desember ya. Dan ini sudah menjadi keputusan bersama antara DPR, Bawaslu, dan KPU begitu. Nah, tetapi ada yang jauh lebih penting bahwa ketika dilaksanakan nanti dalam tahapan mulai beberapa waktu yang lalu dan sampai pada hari H nanti pencoblosan, harus dipastikan bahwa seluruh rakyat penyelenggara begitu ya, itu akan baik-baik saja begitu. Artinya dipastikan semua kelengkapan terkait pelaksanaan pemilu itu memadai begitu ya. Misalkan kalau nanti di TPS itu ada APD yang memadai ya, ada sanitizer, kemudian semua yang hadir di situ menggunakan masker, menggunakan face shield dan seterusnya begitu. Nah, ini yang juga dipastikan harus penting. Dan lagi kemudian penyelenggara harus dipastikan sehat begitu, nggak boleh penyelenggara sakit begitu ya. Maksud saya orang yang ada di TPS itu begitu ya. Apakah pemantau, pengawas, kemudian KPPS, semuanya harus dipastikan sehat begitu ya. Bayangkan saja kalau misalkan ada salah satu penyelenggara yang kemudian sakit dan itu kemudian sakitnya positif. Nah, ini kan tentu jadi masalah, akan menjadi klaster baru, klaster pilkada misalkan. Ini kan tentu tidak kita inginkan begitu. Oke. Baik, mungkin Abang tidak mau terlalu jauh menyinggung mengenai kesiapan KPU ya Bang ya, atau Bawaslu seperti itu. Kita bahasnya langsung mengenai calon-calon kepala daerah ini yang akan bertarung pada pilkada. Ya. Ini sejumlah pasangan sudah mulai mendeklarasikan calonnya atau partainya. Ya. Ada sebagian lagi yang belum atau mungkin masih malu-malu atau memang belum keluar surat keputusannya ya Bang ya. Ya, ya. Bagaimana penilaian kita sejauh ini? Saya kira hingga hari ini kita kan belum kandidat itu kan belum juga dinyatakan bahwa pasangan tertentu sudah dipastikan maju atau tidak. Yang penting sekarang adalah bahwa kandidat tertentu itu didukung atau diusung oleh partai politik tertentu begitu ya. Maka sekarang itu adalah tahapannya tentu dari para kandidat berusaha bagaimana mendapatkan rekomendasi agar kemudian diusung oleh partai politik yang ada. Makanya kemudian saat sekarang ini tentu komunikator politik, kalau saya boleh bahasakan, apakah dari kandidat, kemudian dari partai politik dengan antar partai politik. Nah, ini yang kemudian sedang dijalin komunikasinya begitu ya. Jadi kita juga belum tahu paslon mana, kalaupun ada hanya kemudian kira-kira saja begitu ya. Kita kan juga belum bisa disebutkan
siapa dengan siapa. Memang di daerah-daerah tertentu sudah ada, misalkan si A dengan si B, si C dengan si D dan seterusnya begitu kan. Tapi apakah akan tetap nanti sampai pada penetapan kan belum tahu begitu. Apakah akan didukung oleh partai itu juga sampai masanya kan juga belum tahu begitu. Ini kan pilkada kalau jadi digelar Desember ini kan sekitar 5 bulan lagi. Ya. Apakah cukup waktunya atau tidak terlambat bagi calon-calon yang belum sama sekali menentukan siapa pasangannya, masih mencari perahu-perahu dengan kondisi kampanye yang akan berbeda dibanding sebelum-sebelumnya? Oke. Apakah masih cukup waktunya ini? Baik, ya kan jadwal kan tentu sudah disiapkan oleh penyelenggara begitu ya, sudah disiapkan mulai dari pendaftaran nantinya. Kalau kemarin-kemarin KPU juga sudah mulai ya, hari ini kalau tidak salah minggu-minggu ini kan lagi sedang coklit begitu mereka ya. Nah di sisi kandidat ya sudah ada waktu-waktu yang ditetapkan, tinggal ikuti saja itu begitu sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan jadwalnya begitu ya. Jadi dengan waktu 5 bulan itu belum terlambat ya, kalau sama sekali belum menentukan siapa wakilnya, siapa partainya, belum terlambat ya Bang? Ya, saya kira kita nggak bicara terlambat atau masih ada waktu begitu, tidak, tapi bahwa sudah ada jadwal yang harus kemudian diikuti oleh kandidat yang ikut begitu ya. Silakan diikuti itu, silakan cari partai politik pendukungnya, mendaftar, jalan dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara begitu, oleh KPU begitu. Oke, berarti on the track aja ya Bang? Iya, betul. Berarti tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat juga. Iya, karena memang sudah ditentukan jadwalnya begitu ya, kapan daftarnya, kapan kemudian nanti pencabutan nomornya, kapan nanti kampanyenya, kapan hari H pemilihannya kan sudah ditetapkan gitu ya. Sudah ada begitu. Sudah ada jadwal begitu. Sudah ada timeline begitu. Oke. Ini KPU sudah memutuskan masa kampanyenya adalah 71 hari. Baik. Nih Bang, dengan kondisi pandemi Covid dan setahu saya memang belum ada aturan yang mengatur dengan jelas bagaimana tata cara dari kampanye ini. Belum fix seperti itu. Katanya masih ada pembatasan mesti 20, tapi rupanya masih bisa dilonggarkan aturannya. Ya. Dengan kampanye 71 hari yang sangat berbeda ini, apakah cukup bagi para calon kepala daerah untuk menyampaikan visi dan misinya, dan apakah masyarakat memiliki cukup waktu untuk mengenal siapa saja calon-calon yang harus mereka pilih? Ya. Jadi dengan batas waktu yang ada tentu para kandidat harus memaksimalkan ini. Pertama, para kandidat harus memaksimalkan waktu yang ada begitu ya. Itu pertama. Yang kedua, dia harus menggunakan media-media yang ada, yang kemudian tadi kalau apakah nanti diatur boleh kampanye langsung dengan jumlah orang yang dibatasi, apakah kemudian kampanye menggunakan media sosial, apakah kemudian nanti menggunakan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, stiker dan sebagainya begitu ya. Ya, silakan dimaksimalkan itu begitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kemudian kita berkampanye menggunakan media sosial, artinya kampanye daring, kampanye online begitu. Bahwa kita harus pastikan dulu daerah itu, ini jadi gini, ada 3 kondisi di daerah terkait dengan jaringan internet yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ada daerah yang blank spot, artinya memang tidak ada sinyal sama sekali. Yang kedua, daerah yang ada sinyal untuk panggilan saja. Yang ketiga, ada daerah yang memang bisa untuk panggilan telepon juga data begitu. Nah, kalau untuk panggilan telepon dan data inilah kemudian kita bisa memaksimalkan menggunakan kampanye secara daring atau secara online begitu. Lalu bagaimana kontennya? Nah, ini kan jadi masalah begitu ya. Bahwa saya memandang kandidat-kandidat yang ikut dalam kompetisi ini harus kreatif. Dia harus memaksimalkan sosial media yang ada. Apakah itu Twitter, Facebook, Instagram, bahkan TikTok sekalipun bisa dipakai. Jadi joget-joget seperti itu nggak apa-apa ya Pak? Ya, saya kira sah-sah saja dipakai begitu ya. Toh juga pengen populer, pengen dikenal begitu ya. Jadi sekarang saat ini disukai oleh masyarakat. Ya, benar sekali. Atau mungkin nanti ada yang lain, bahkan YouTube barangkali ya, dengan konten-konten video kreatifnya bisa dilakukan untuk menggait para pemilih begitu. Oke, itu dengan catatan jika internet di situ cukup. Ya. Bagaimana dengan yang tidak memiliki akses internet yang cukup? Ya, saya kira tentu sudah ada rencana ataupun wacana yang disiapkan oleh penyelenggara untuk daerah-daerah yang kira-kira
jaringan internetnya tidak memadai, blank spot ataupun hanya panggilan telepon saja, ya tentu sudah ada pula cara kampanye yang dipersiapkan. Apakah tadi seperti saya sampaikan di awal tadi menggunakan spanduk, ya, lalu baliho dan seterusnya. Tinggal sekarang adalah diatur bagaimana sih kampanye menggunakan media sosial itu, media daring itu, bagaimana kampanye kemudian menggunakan alat peraga yang saya sebutkan tadi. Oh iya, ada yang ketinggalan juga, bisa juga menggunakan media massa. Tapi lagi-lagi ada regulasi yang mengatur. Ada pembatasan. Ada pembatasan begitu. Kenapa itu dilakukan? Supaya azas keadilan itu tercapai. Nanti kalau kemudian semuanya bebas, yang punya sumber daya uang yang besar tentu lebih punya peluang besar untuk berkampanye begitu ya. Maka harus ada regulasi yang jadikan pedoman untuk melaksanakan kampanye itu. Oke. Baik, dari pantauan Mas Jayus ini, calon-calon kepala daerah khususnya Provinsi Riau ini, apakah sudah cukup memanfaatkan potensi media sosial? Karena ini seperti media sosial yang paling berpotensi untuk menyampaikan visi dan misi dengan kondisi saat ini. Baik, ya. Saya mengamati ada beberapa di daerah, tidak usah disebut daerah dan orangnya ya, nggak fair pula. Mungkin kalau daerahnya boleh kali ya Bang ya, tokohnya yang tidak mungkin calonnya. Ya nggak usah juga lah, nggak enak saya nanti gitu. Sudah ada yang maksimal menggunakan media sosial begitu ya, menggunakan fanspage di Facebook, ya, menggunakan Twitter, menggunakan Instagram, juga sudah menggunakan ya pokoknya kekinian begitu ya. Gambar-gambarnya sudah pakai foto-foto kekinian juga begitu ya. Kan banyak aplikasi yang bisa dipakai begitu. Sudah ada. Bahkan kalau kita lihat dari insight-nya, jumlah like, komen, share-nya itu lumayan baik begitu ya. Tapi lagi-lagi apakah nanti si kandidat ini akan dipinang, akan melaju, akan berlayar menggunakan partai politik tertentu, kita belum tahu begitu ya. Nah, saya lihat sudah ada juga yang menggunakan baliho, spanduk sudah mulai, stiker sudah mulai ada begitu ya. Nah, khusus sosial media tadi ada juga memang yang tidak sama sekali. Tapi kita belum tahu apakah nanti akankah si kandidat ini yang maju. Kan kita belum tahu begitu kan. Gitu. Oke. Dari media sosial saat ini kita kenal dengan istilah buzzer atau account bayaran seperti itu. Apakah itu menjamin jika media sosial suatu calon kepala daerah itu dengan mungkin viewer yang banyak, like yang banyak itu bisa menunjukkan tingkat popularitas atau elektabilitas dari calon yang bersangkutan? Ya, memang tidak satu-satunya jadi ukuran. Yang jadi catatan adalah bahwa pemilu kada itu bukan di dunia maya, tapi di dunia nyata, di kabupaten tertentu, di kota tertentu begitu ya. Bukan di dunia maya. Oke lah riuh di dunia maya begitu kan. Kita tidak tahu benar bahwa kalau kita bercerita tentang sosial media ada namanya buzzer, akun bayaran dan seterusnya begitu ya. Kita juga belum tahu bahwa kalau yang saya katakan insight tadi, like, share, komen di sebuah post sosial media itu apakah memang orang yang akan memilih, kita juga belum tahu begitu ya. Tetapi kan setidaknya kalau kita menggunakan sosial media yang berbayar ya, kita kan juga bisa petakan daerah mana yang mau kita kirimkan post tertentu itu ya, post kampanye paslon tertentu. Misalkan daerah A usia berapa sampai berapa, pastinya usia pemilih dong, nggak mungkin usia 15 tahun mulainya begitu kan bisa di set di menggunakan akun sosial media yang berbayar begitu ya. Lalu daerahnya di mana, berapa hari, tergantung kekuatan finansialnya. Buzzer juga ada, mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa kalau kemudian peluang pemilu kemudian kampanyenya menggunakan online, menggunakan daring dengan cara online, ya ini memberikan peluang kepada para buzzer untuk bekerja tentunya begitu ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya, kalau buzzer aspek lainnya ada konten kreatif begitu. Habis sisi juga membutuhkan sentuhan-sentuhan para ya istilahnya apa ya, YouTuber ya. Kemudian kalau di IG itu ada namanya apa namanya? Artis IG itu? Selebgram begitu ya. Influencer dan seterusnya. Tentu ini kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang bisa dimaksimalkan oleh kandidat tertentu untuk mensosialisasikan dirinya begitu. Apakah calon-calon kepala daerah
yang menggunakan media sosial di Riau ini, Mas lihat ada menggunakan influencer, selebgram, buzzer, seperti itu. Apakah mereka sudah menggunakan teknik-teknik seperti itu? Ya, ini kan baru awal. Saya katakan tadi belum tahu apakah yang kemudian sudah punya insight yang baik, like, share, komen yang banyak, like yang banyak, itu akan dipilih nanti oleh partai politik maju begitu kan, belum tahu begitu ya. Tapi bahwa peluang bahwa akan menggunakan kelompok-kelompok influencer, selebgram, youtuber, ya mungkin saja begitu. Tapi kalau pantauan kita sudah ada nggak kira-kira, wah rupanya dia ini sudah menggunakan akun-akun bayaran nih, atau rupanya masih calon-calon kepala daerah di Riau masih yang polos-polos saja, belum ada yang akun-akun bayaran seperti itu? Yang pasti kalau yang saya tahu bahwa sudah menggunakan pakai akun berbayar begitu. Apakah kemudian sudah pakai influencer, apakah sudah pakai selebgram, saya belum lihat itu begitu. Oke, baik, kita break dulu ya Bang. Baik. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera, kita memilih untuk Indonesia. Lewat suara kita, bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Baik saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog Pilkada Serentak, masih bersama Mas Jayus. Kita membahas menakar Pilkada Serentak dari sisi komunikasi politik. Baik Mas Jayus, tadi pertanyaan kita, diskusi kita tadi terpotong soal masih bicara mengenai kreativitas calon-calon kepala daerah. Mungkin kalau dibandingkan dengan daerah ibu kota atau sekitar Jawa, apakah bisa dibilang kita itu masih kurang kreatif nggak sih untuk menarik dari sisi konten seperti itu? Apakah calon-calon kepala daerah sudah cukup kreatif tidak jika dibandingkan dengan tingkat nasional? Ya, saya kira lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa ini kan baru awal, baru mula. Orang baru sampaikan say hello saja begitu kan. Tapi 5 bulan lagi loh Mas Pilkada. Betul, betul. Tapi kan kalau ceritanya tadi apakah sudah kreatif, apakah kontennya disukai begitu kan.
kita kan berharap bahwa para kandidat itu kalau berkampanye menggunakan media online, sosial media begitu kan. Tadi kita bahas kontennya harus kreatif, menarik dan seterusnya. Lalu Mbak Vivi katakan kalau kita bandingkan dengan di Jawa seperti apa begitu ya. Ya. Saya mau ngambil contoh saja, tapi tidak membandingkan begitu ya. Contoh kayak di Jawa itu ada Ucup Klaten misalkan begitu ya, mengajak Mbah Minto seperti itu misalkan ya. Kita selesaikan dulu ya Mas ya, tiba kita angkat telepon. Baik, nah seperti Mbah Minto, kemudian ada beberapa YouTuber terkenal juga begitu ya, seperti itu begitu ya. Berarti di Riau sudah cukup banyak para influencer yang bisa digunakan untuk calon kepala daerah ya? Ya ada begitu, ada. Kita sapa dulu Mas penelpon pertama Baik, ini. baik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Ranggawati. Ya. Mungkin boleh dikecilkan sedikit Bu volume televisinya biar jangan feedback. Ya, dikecilkan sedikit Bu. Boleh? Baik. Terputus. Bisa menghubungi kami kembali. Mungkin jika ingin menelpon agak sedikit dikecilkan volume televisinya biar jangan terlalu feedback seperti itu. Baik, Mas, tadi kita bahas mengenai kreativitas. Jadi cukup banyak influencer di Provinsi Riau ini ya yang bisa digunakan oleh para calon kepala daerah kita. Iya, dan gini kan nggak harus influencer di Provinsi Riau toh. Kita juga bisa influencer di luar Riau tentunya. Yang penting itu adalah pesan politiknya disampaikan menggunakan media sosial di mana targetnya begitu. Kabupaten tertentu, Kabupaten A, Pulau Meranti misalkan, Kabupaten Bengkalis misalkan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kota Dumai begitu ya. Nah, silakan saja itu dipakai begitu. Yang penting itu adalah kemana target pesan politik itu kita sampaikan dulu. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat malam. Baik, terputus. Kembali bisa menghubungi kami di 0811 708 9191. Mas, jadi sekarang juga tahapannya kan masih mencari-cari perahu ini, calon kepala daerah kita, masih mencari-cari pasangan yang sesuai, yang satu visi misi. Iya, betul. Apa kira-kira yang menjadi semacam pertimbangan begitu dalam memilih? Kita melihat kan ada yang belum, ada yang sudah. Kira-kira kenapa ini tidak banyak itu yang sudah menentukan pasangan calonnya? Kenapa masih banyak yang memilih-milih dengan waktu yang 5 bulan lagi ini? Ya, saya kira lagi-lagi kita harus kembali ke pembahasan kita di awal tadi bahwa kan sudah ada jadwal. Iya, betul. Sudah ada jadwal. Ya, silakan saja para kandidat itu berkomunikasi dengan partai politik tertentu. Partai politik juga berkomunikasi dengan partai politik yang bakal menjadi koalisinya begitu ya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, visi misi misalkan, lalu dari kandidat ini akan dilihat seberapa populer, seberapa terkenal, bagaimana popularitasnya, bagaimana elektabilitasnya, tentu akan dipertimbangkan oleh partai politik. Ada juga partai politik kemudian pasti mendahulukan kadernya yang memang dari partai itu sendiri begitu ya. Begitu. Lalu begini, bahwa koalisi yang kita buka dulu. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, gangguan lagi. Sepertinya sudah masuk ini ya. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Irwan di Pasir Putih. Silakan, Pak. Pak Jayus, pertama kita ingin tanya Pak Jayus. Ya. Kita takut komunikasi politik yang dipakai untuk pilkada nantinya ini dibungkus dengan cara-cara bantuan COVID-19. Banyak para calon sekarang sudah mulai memberikan bantuan-bantuan yang ujung-ujungnya nanti itu diarahkan pada pasangan tertentu. Bagaimana kira-kira menurut Pak Jayus? Baik. Yang kedua, ya. Pak Jayus, apakah efektif masyarakat kita ini diberikan visi misi? Karena kita tahu kebanyakan kalau sudah menjabat visi misi itu tak lagi diperlihatkan, malah jadi
catatan menarik saja atau literatur menarik saja di tengah kalangan akademisi. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jayus dan Pak Pipi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Iwan ini. Jadi ini sejak pandemi COVID sudah banyak partai-partai politik, tokoh-tokoh begitu yang memberikan bantuan. Ya. Memang terlepas dari apakah mereka akan menjadi calon kepala daerah. Tapi ini jika pertanyaannya, ini untuk para calon-calon kepala daerah ini, Ya. kampanye-kampanye dalam bentuk bantuan COVID-19 ini sebenarnya bolehkah secara etik atau politis, boleh tidak? Ya, sebenarnya kalau menjawab boleh atau tidak, tentu ini menjadi ranahnya penyelenggara pengawas dalam hari ini Bawaslu tentunya ya, boleh atau tidak begitu kan. Tapi kalau sekarang kan kita belum masuk ke tahapan kampanye begitu ya. Saya lebih sepakat menyebutnya sekarang baru memperkenalkan sosialisasi begitu. Tapi nanti kalau kemudian dalam masa kampanye didapati tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, misalkan bantuan itu ada batas tertentu misalkan ya, nah tentu laporkan saja ya, dokumentasikan, laporkan begitu. Kalau kemudian didapati seperti itu begitu ya, laporkan ke Bawaslu. Oke, jadi untuk secara etikanya juga tidak masalah begitu, atau seperti apa, biasa saja pemberian bantuan-bantuan COVID walaupun tidak dinyatakan ini dalam rangka dukung saya ya dalam pilkada ini. Ya, jadi begini, memang masa-masa sekarang, ketika masa-masa bukan, kita belum sampai ke kampanye nih, baru sosialisasi bakal calon pun belum. Saya menyebutnya kandidat sajalah begitu ya. Sudah ada yang seperti itu, tapi kan tidak vulgar menyampaikan harus memilih saya segala macam begitu ya. Memberikan hand sanitizer, memberikan masker begitu ya, lalu datang dari rumah ke rumah, door to door atau ke jalan segala macam begitu ya. Kan sudah ada lembaga yang mengawasi itu begitu. Kalau dirasa itu sebagai sesuatu yang melanggar, laporkan tentunya begitu ya. Begitu. Baik, pertanyaan kedua ini ya, mengenai visi misi, apakah masih tepat ini pemberian visi misi yang biasanya memang cukup panjang, yang ini ada semacam ketidakpercayaan lagi nih dari Pak Iwan sepertinya akan visi misi yang ketika menjabat biasanya tidak terlalu terlaksana seperti itu. Lupa begitu ya? Lupa. Ya, visi misi itu kan menjadi salah satu ukuran bahwa kandidat itu siap atau tidak untuk maju begitu ya. Maksud saya membuat konten yang akan disampaikan kepada pada masyarakat begitu ya. Tapi bahwa kemudian itu dikemas dalam bahasa yang sederhana, ya harus begitu. Yang penting bagaimana pesan ini sampai. Kalau soal kemudian apakah pasangan itu menepati janji kampanye atau tidak, kalau kemudian yang sekarang ikut lagi ya sudah, nggak usah dipilih begitu ya. Nggak usah dipilih begitu. Ini kan akan mendapat hukuman dari masyarakat begitu. Kalau nyatanya memang kalau pada periode ini khusus untuk incumbent misalkan ya, dia tidak tidak melaksanakan janji kampanye dulu begitu ya, sekarang nggak usah dipilih, kan sederhana begitu. Sebenarnya seberapa pentingkah visi misi calon kepala daerah itu terhadap masyarakat dibanding dengan faktor-faktor lainnya, mungkin seperti daerah atau tingkat popularitas atau betapa menariknya calon kepala daerah tersebut. Penting nggak sih visi misi itu sebenarnya? Ya penting sekali. Visi misi itu kan dibuat berdasarkan kemudian kondisi yang ada di daerah tertentu ya, di kabupaten tertentu, di kota tertentu. Lalu apa yang hendak dilakukan oleh si kandidat ini kalau nanti dia terpilih begitu, apa-apa saja begitu ya. Tentunya harus disampaikan, baru bisa turun ke program-program kan dari visi misi tentunya begitu ya. Visi misi dan programnya seperti apa nantinya begitu. Jadi memang masyarakat masih melihat visi misi yang biasa cukup panjang nih Mas Jayus. Visi misi dituangkan dalam beberapa poin-poin. Ya tinggal bagaimana kemudian ini dibuat dalam konten yang mudah dipahami, mudah dimengerti ya. Tidak harus kemudian visi misi dari A sampai Z. Misalkan visi misinya visinya ada 12 ya, enggak begitu ya. Misalkan programnya panjang harus dicantumkan dalam media kampanye tertentu begitu. Ya enggak begitu, jelas bagaimana konten ini bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, kita sapa lagi Mas Jayus. Telepon selanjutnya. Halo, selamat malam. Maaf ya Mbak, tadi terputus Mbak. Oh ya, dengan Bu Rangga tadi ya, Ranggawati. Ranggawati. Oh ya, mau. Baik, silakan Bu. Silakan Bu. Ini acara apa? Pilkada, dialog pilkada.
Baik, ada pertanyaan Bu dengan Mas Jayusnya? Baik, terputus. Sepertinya mungkin pingin ke acara televisi yang lain mungkin. Ya mungkin ya acara hiburan barangkali ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan lain saya juga seputar pilkada serentak ini, apakah pemilu pilpres kemarin dan partai-partai pendukungnya ini masih menjadi acuan nih pada pilkada serentak kali ini? Kita lihat dari komunikasi politik yang sudah terjalin, masyarakat masih melek itu nggak sih? Ya, begini, bahwa komunikasi politik yang dilakukan antar partai politik di tingkat pusat tidak selalu berbanding lurus dengan di tingkat daerah, begitu ya. Saya melihat itu saja, artinya belum tentu kalau di tingkat pusat itu berkoalisi, nanti di daerah juga sama begitu berkoalisi. Tidak seperti itu. Itu ada pertimbangan tertentu. Tapi biar bagaimanapun tentu bahwa kesepakatan partai yang berkoalisi juga harus dicapai untuk mengusung calon kandidat tertentu begitu. Oke. Kemudian juga antara calon kepala daerah dengan calon wakil kepala daerah itu kita lihat memang contoh di Provinsi Riau banyak sekali yang belum sampai setahun, bahkan sudah tidak akur lagi seperti itu. Sebenarnya yang salah ini komunikasi yang di awal ketika baru akan berpasangan, atau apa yang salah sebenarnya? Karena kalau kita lihat hanya beberapa pasangan calon yang akur dari awal sampai akhir. Ya, sementara sisanya itu pecah di tengah jalan. Ya itulah dinamikanya begitu ya. Maka ya dipastikan pada partai yang berkoalisi di kandidat tertentu, pastikan bahwa sampai selesai masa periodenya berakhir ini tidak terjadi begitu perpecahan itu begitu ya. Harus pastikan di awal. Tentu ada komitmen yang harus sama-sama dibangun, yang harus sama-sama disepakati begitu ya. Itu yang harus dilakukan di awal. Gitu. Tapi kan itu kan pasti mereka sudah juga melakukan komitmen, tapi tetap saja pada kenyataannya banyak yang tercerai-berai begitu. Ya, itu realitas ya. Bagaimana komentarnya seperti itu memang ada. Tapi kan juga ada yang kemudian kemudian juga langgeng, ya ada begitu ya. Begitu. Berarti itu hanya soal dinamika politik ya Pak ya, bukan politik, kesalahan komunikasi politik di partai, tidak ada komitmen seperti itu. Nggak, kalau maksud saya kalau dalam kaitan kita akan membahas bagaimana soal kampanye di masa pandemi, kemudian itu kan apa namanya nanti begitu ya, nanti. Begitu. Oke, baik kita break dulu ya Pak. Baik. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lewat
Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Pilkada bersama Mas Jayus, penakar Pilkada serentak dari sisi komunikasi politik. Baik, Mas Jayus, tadi kita terpotong masalah kreativitas yang harus digunakan oleh para bakal calon kepala daerah begini. Apalagi kira-kira nih Mas, tips-tips yang bisa dipakai oleh para calon-calon ini? Yang kita lihat nih, oh masih jarang nih ada di media sosial, padahal bisa loh seperti ini, begitu. Iya, ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus masifkan menggunakan media sosial itu. Ya, multi platform tadi saya katakan, bahkan kalau perlu bukan hanya Twitter, Facebook, Instagram, kalau perlu TikTok sekaligus begitu ya. TikTok dibuat. TikTok pun kan kontennya bukan hanya konten alay saja, konten serius juga ada, bisa. Santai juga bisa, gitu. Kan ada, gitu. Tergantung kita maunya seperti apa. Gitu. Itu calon-calon kepala daerah kita tuh kayaknya belum ada yang menggunakan TikTok nih Mas. Apakah karena belum berani atau belum ada saran nih dari konsultan politik komunikasinya nih? Enggak, kan kita tadi sudah sepakat di awal bahwa baru mulai baru sosialisasi ya, belum ada, bakal calon pun belum begitu ya. Tapi saya sebut kandidat sajalah begitu ya. Yang sudah masif menggunakan media sosial ada, tapi kalau sampai ke TikTok memang belum ya. Saya baru melihat di Instagram, baru melihat di Facebook ya, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa menggunakan akun fanspage Facebook itu kan bisa ini ya, bisa kita target wilayah mana saja, usianya berapa saja begitu ya. Nah, kalau soal konten, kalau Mbak Vivi katakan apakah diri ada orang kreatif atau tidak, yang jadi soal adalah bukan itu begitu ya, bagaimana kemudian pesan ini sampai. Kalau kemudian buatnya itu menggunakan komunitas-komunitas tadi ya, selebgram, kemudian YouTuber atau influencer, ya kan bisa kita hire begitu ya, bisa kita gaya begitu. Okay. Mungkin selain menggunakan platform media sosial yang caranya agak cukup konvensional, juga menggunakan menggait tokoh-tokoh yang cukup terkenal di daerah tersebut. Dengan situasi saat ini yang pemilih cukup banyak dari generasi 20-an, 30-an, apakah masih bisa dipakai mendekati tokoh-tokoh atau figur suatu daerah oleh kepala daerah ini? Ya, tentu kan ada segmen-segmennya begitu ya. Kalau kita bicara tadi platform sosial media, itu tuh kaum milenial barangkali ya. Nanti di segmen tertentu pula ada masyarakat yang bersimpati pada tokoh tertentu barangkali ya, seperti itu. Tokoh masyarakat maksudnya. Berarti tetap ada segmen-segmen tertentunya ya Mas ya? Gitu, ya. Kemudian juga bagaimana dengan apa sih semacam fanatisme terhadap partai tertentu, apakah masih bisa dipakai nih di pilkada kali ini? Mungkin partai tertentu atau tokoh-tokoh masa lalu seperti itu, apakah masih bisa dipakai? Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa apa yang terjadi di pusat tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang terjadi di daerah. Artinya koalisi partai di pusat itu belum tentu akan sama di tingkat daerah begitu ya. Bahwa partai politik itu punya punya basis pendukung, ya pasti tentunya begitu ya. Partai politik tertentu ada basis pendukung begitu ya, pasti itu. Tinggal bagaimana dia membuat punya pertimbangan bagaimanakah memilih partai politik yang akan berkoalisi untuk mengusung kader tertentu begitu. Oke, Mas, kita bicara mengenai tahapan saat ini kan memang masih mencari para pasangan calon ini masih mencari-cari nih Mas ya, mana tokoh-tokoh yang sesuai untuk dijadikan wakilnya mungkin, atau siapa yang wakil yang ingin mencari kepala daerahnya. Sebenarnya kriteria seperti apa nih Mas? Karena katanya ada yang harus kalau yang satunya mantan ASN, yang satunya harus politikus, atau yang satunya mungkin purnawirawan, yang satunya mesti harus ASN. Apakah sebenarnya itu hal-hal yang di matching-matchingkan seperti ini tuh masih bisa dipakai gitu Mas? Kalau misalnya dia dua-duanya politikus atau dua-duanya dia mantan ASN, apakah akan berbeda elektabilitasnya seperti itu? Ya bisa saja, seperti itu ya, bisa saja bahwa pasangan tertentu itu mungkin dulu pernah terkenal ketika jadi ASN, pernah terkenal menjabat instansi tertentu begitu ya.
lalu pasangannya tentu berbeda, begitu ya, tidak sama, begitu kan. Ini kan yang penting saling melengkapi, begitu ya. Dan lagi-lagi tentu partai politik yang mengusung ada takaran tertentu, ada ukuran tertentu, begitu ya. Tentu tidak akan lari dari popularitas dan elektabilitas pastinya, begitu ya. Kalau kita lihat dari persentase yang biasanya dipilih oleh masyarakat Riau, apakah memang harus pasangan itu berbeda latar belakang, Mas? Atau sebenarnya tidak sama latar belakang juga, kalau memang elektabilitasnya bagus akan dipilih oleh masyarakat juga? Kalau yang sudah saya kira berbeda latar belakang lah ya. Oh, lebih berbeda latar Ya, belakang. kita lihat saja, coba kita flashback ke belakang gitu. Berbeda kan, tidak ada yang sama, begitu kan. Tidak ada yang sama, begitu. Karena juga masyarakat itu kan berangkat dari latar belakang yang berbeda pula. Ingat, masyarakat kita itu heterogen, begitu ya, multi etnis ya, itu. Ini juga jadi tentunya jadi pertimbangan, begitu. Oke. Bagaimana dengan calon kepala daerah perempuan nih, Mas? Apakah karena pemilih perempuan cukup banyak, apakah pemilih kita di sini sudah berada pada tahap oke, mungkin kita harus memilih gender perempuan seperti itu? Cukup menarik tidak figur sosok perempuan untuk dia jadikan kepala daerah? Ini bahasanya khusus sebetulnya ya. Tapi kalau dari kita lihat di Riau, nah, kalau Mbak Vivi ingat-ingat, kira-kira adakah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang perempuan? Belum, begitu ya. Saya kira apakah bisa atau tidak, ya tergantung bagaimana kemudian partai yang mengusungnya itu mengkomunikasikan ini, begitu ya. Begitu. Berarti, tapi tergantung elektabilitas lagi. Iya, ya, Mas, benar, ya? tergantung elektabilitas tadi, begitu. Oke, baik. Kita bahas lagi mengenai KPU, boleh, Mas? Ya. Kesiapan kita lihat saat ini, Mas. Apakah KPU sudah dalam hal komunikasi nih, Mas? Ya. Apakah sudah cukup melakukan sosialisasi tahapan kepada masyarakat? Sosialisasi tahapan ya. Ya, begitu. kepada masyarakat, apakah masyarakat sudah kita lihat sudah cukup tahu akan digelar pilkada Desember ini oleh KPU atau masih kurang ini? Ya, saya kira KPU juga sudah sosialisasikan ya kepada masyarakat, baik menggunakan media sosial, baik menggunakan media massa, begitu kan sudah disampaikan juga, begitu ya. Kemudian juga bahwa sekarang kalau tidak salah itu sampai pada tahapan coklit ya di KPU, begitu ya, turun ke rumah-rumah, begitu ya. Tapi apapun itu bahwa sosialisasi itu harus disampaikan, begitu. Kalau soal apakah ini sampai atau tidak, ya ini harus kita lihat lagi, begitu ya. Begitu. Sudah cukup tidak mereka menggunakan platform media sosial, karena memang itu yang paling memungkinkan saat ini? Kita juga harus ukur kepada masyarakat, apakah masyarakat sudah tahu, begitu. Mbak Vivi bertanya itu, apakah kemudian berangkat dari asumsi masyarakat belum tahu, ya dimaksimalkan lagi tentunya, begitu ya. Karena memang banyak suara-suara, memang ada pro dan kontra gitu, ada Ya, kenapa harus betul. Desember, kenapa sepertinya persiapan masih kurang. Nah, kita kan tidak membahas soal itunya, begitu. Tapi bagaimana kemudian bahwa sosialisasi tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini tersampaikan kepada masyarakat. Nah, tentu kalau ada hal-hal yang kurang, tentu kita beri masukan kepada penyelenggara bahwa sosialisasi itu harus masif, begitu ya. Tapi lagi-lagi ini kan baru awal, gitu ya. Baru awal, tapi 5 bulan lagi loh, Mas. Bukan, maksud saya kalau ceritanya kemudian mensosialisasikan paslon, kita belum sampai ke sana, begitu ya. Ini kan tahapan awal, begitu. Oke, kita break dulu, Mas. Baik. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia tua. Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Pilkada, masih bersama Mas Jayus. Baik Mas, jadi Ya. ini kita sudah mau closing acara, mungkin kita bisa rangkumkan saja sebenarnya apa saja yang harus dilakukan oleh bakal calon kepala daerah dalam berkampanye agar bisa cukup kreatif lah di tengah kondisi pandemi saat ini, karena memang harus menggunakan banyak platform media sosial. Oke, baik. Ya, tadi seperti disampaikan di awal bahwa karena memang kita masanya ada di masa pandemi, ya maka mau tidak mau kampanye menggunakan sosial media, kampanye daring itu harus dimaksimalkan begitu ya. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana kontennya begitu ya, konten kreatif seperti apa begitu. Saya juga sudah singgung bahwa kita juga bisa menggait komunitas-komunitas tadi YouTuber, ya kemudian selebgram atau influencer bahkan begitu, seperti itu yang bisa kita maksimalkan. Yang penting bagaimana kandidat itu menyampaikan pesan-pesan itu kreatif, kampanyenya kreatif begitu, sehingga menarik orang nantinya mau memilih begitu. Untuk kontennya kreativitas tadi. Dan kalau dari pengamatan kita, apakah sudah cukup kreatif? Lagi-lagi kalau nanya itu, belum. Kan saya lebih ingin menyebutkan bahwa yang penting itu bagaimana pesannya sampai kepada halayak, ya kepada sasarannya. Lalu bagaimana pesan itu dibuat, ya tadi bisa menggait komunitas-komunitas yang disebutkan tadi begitu ya. Dan untuk tahapan-tahapan pilkada sendiri, apa pesan kita kepada KPU agar sampai pesan pilkada ini yang akan digelar Desember jika memang sudah memenuhi situasi dan kondisinya? Yang pasti yang harus dipastikan bahwa semua itu berjalan, maksudnya dari sisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan, penyelenggara itu selamat, sehat, tidak jangan sampai nanti ada klaster pilkada tertentu misalkan ya, kemudian masyarakat yang datang juga aman, tidak ini ya, semuanya artinya dipastikan benar itu nanti pada waktu pelaksanaan dan tahapan itu semuanya berjalan dengan baik dari sisi kesehatan. Dan pastikan bahwa penyelenggara itu orangnya sehat, penyelenggara itu orangnya nggak boleh sakit begitu ya. Tentu ada ketentuan sendiri ya oleh penyelenggara begitu ya. Apakah nanti saya dengar juga sudah ada yang rapid test, ada swab segala macam begitu ya. Penyelenggara kan nggak ada, bukan hanya KPU Bawaslu saja, tapi bahkan yang teknis itu kan sampai pada level TPS begitu ya, sampai tingkat di TPS-nya nanti. Oke, terakhir nih Mas. Ya. Jadi apa pesan kita kepada para bakal calon kepala daerah yang sedang menyaksikan ini agar kampanye mereka bisa tersampaikan lah visi misi mereka kepada para konstituennya? Iya. Ya, pesan saya bahwa jika menggunakan media sosial, baik itu Instagram, Facebook atau TikTok sekalipun, dibuat ini sekreatif mungkin, sebaik mungkin. Ya, bisa menggait tadi ya, menggait YouTuber, lalu bisa juga menggait selebgram, bisa menggait influencer begitu untuk memaksimalkan itu begitu. Ya.
Oke, dan masih banyak cara-cara lain ya, Ya, Mas masih ya? banyak cara-cara lain begitu ya. Masih banyak. Bisa meniru juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh para influencer atau kandidat-kandidat yang jangan hanya berkaca pada dalam negeri aja, luar negeri juga banyak contohnya sebenarnya ya. Banyak. Dan kalau kemudian nanti apakah nanti yang memilih itu di dunia maya ya, kita kan yang penting target, bahwa ketika kita memposting satu konten kampanye tertentu kan kita sudah punya target wilayah, target umur, ya kan, target gender juga bisa di set menggunakan media sosial itu begitu ya. Kalau kita pakai akun yang berbayar begitu. Oke, walau memang kampanye di dunia nyata, tapi memang sekarang ini sepertinya suara-suara netizen sangat berpengaruh pada suara citizen ya, Mas ya. Iya, benar sekali. Zamannya Setuju. eranya sudah seperti Iya, itu. benar. Ya. Baik. Dan saudara, demikian dialog pilkada kami. Akhir kata saya Fresti Bosyaleunda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.